Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Kaifa halukum? Ni hao ma? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring bersama guru-guru SMK Komputama Majenang. Tak lupa Ibu ingatkan, di masa pandemi ini kita semua harus menjaga kesehatan dan menerapkan 3M. Yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Baik, pada video kali ini kita akan belajar fisika yaitu materi termodinamika. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu pengertian termodinamika dan hukum 1 termodinamika. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kalor, energi dalam, dan usaha pada proses termodinamika. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hukum 1 termodinamika dan aplikasinya. Meskipun kata termodinamika rasanya jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan terdengar asing ya, namun perwujudan dari termodinamika ini banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Lalu apa sih yang dimaksud dengan termodinamika? Kata termodinamika berasal dari kata thermos dan dynamics. Dalam bahasa Yunani, thermos artinya adalah panas. Dynamics artinya adalah dinamis atau perubahan. Jadi, jika digabungkan, termodinamika berhubungan erat dengan perubahan atau pergerakan energi panas. Meskipun sebenarnya konsepnya tidak sesederhana itu ya. Tapi sekarang jika kalian mendengar kata termodinamika, kalian langsung bisa mengetahui apa yang akan dipelajari. Jadi, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perubahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Termodinamika dapat juga diartikan sebagai cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan energi kalor menjadi bentuk energi lainnya. Di dalam termodinamika terdapat 2 istilah penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sistem dan yang kedua adalah lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek utama pengamatan kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem dan dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Misalnya kita hendak mengamati air yang berada di dalam botol. Maka air yang berada di dalam botol ini merupakan sistem. Sedangkan udara dan benda-benda lain yang berada di luar botol merupakan lingkungan. Contoh lainnya misalnya kita ingin mengamati udara yang berada di dalam ruangan ini. Maka udara yang berada di dalam ruangan ini merupakan sistem. Sedangkan udara yang berada di luar ruangan, cahaya matahari dan benda-benda lainnya merupakan lingkungan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai sistem dan lingkungan? Selanjutnya kita akan membahas hukum 1 termodinamika. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian memasak atau merebus air? Tentunya pernah ya. Nah, pada saat kalian merebus air, tanpa kalian sadari berarti kalian sudah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum 1 termodinamika. Pada saat kalian merebus air yang berada di dalam teko atau panci yang kalian gunakan disebut sebagai sistem. Sedangkan kompor atau pemanas yang kalian gunakan, dapur, benda-benda lainnya disebut sebagai lingkungan. Ketika kalian merebus air, artinya kalian menambahkan energi panas atau kalor pada air. Beberapa saat kemudian air menjadi matang atau mendidih. Menurut ilmu termodinamika, maka energi dalam air meningkat karena suhunya meningkat. Selain itu, jika teko dalam keadaan tertutup, saat air mendidih, tutup teko tersebut bergerak-gerak. Menurut ilmu termodinamika, dapat dikatakan air melakukan usaha atau kerja. Inilah yang dinamakan dengan hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika menyatakan
jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor tersebut dapat digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Secara matematis, hukum satu termodinamika dinyatakan sebagai Q sama dengan delta U plus W, di mana Q adalah kalor dalam satuan Joule, delta U adalah perubahan energi dalam satuan Joule, dan W adalah usaha atau kerja dalam satuan Joule. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menggunakan persamaan hukum satu termodinamika, yaitu aturan tanda positif dan negatif untuk kalor, perubahan energi dalam, dan usaha. Kalor atau Q bernilai positif jika sistem menyerap atau menerima kalor dari lingkungan. Q bernilai negatif jika sistem melepas kalor ke lingkungan. W bernilai positif jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan. W bernilai negatif jika sistem menerima usaha dari lingkungan. Delta U bernilai positif, maka artinya energi dalam sistem bertambah, ditandai dengan suhu sistem meningkat. Delta U bernilai negatif, artinya energi dalam sistem menurun, ditandai dengan suhu sistem yang menurun. Baik, untuk lebih memahami tentang hukum satu termodinamika, kita langsung saja kerjakan contoh soal berikut ini ya. Soal nomor 1, sejumlah gas menyerap kalor 100 Joule dari lingkungan. Jika pada saat yang bersamaan sistem dikenai kerja 200 Joule, tentukan perubahan energi dalam sistem. Untuk soal nomor 1, diketahui kalor atau Q sama dengan 100 Joule. Nah, nilai kalor atau Q ini positif ya, karena gas menyerap kalor atau sistem menyerap kalor. Kemudian pada saat yang sama sistem dikenai kerja, berarti kerja atau usahanya bernilai negatif, yaitu min 200 Joule karena sistem dikenai kerja atau usaha. Yang ditanyakan yaitu perubahan energi dalam atau delta U. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan persamaan hukum satu termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U plus W. Kita masukkan ya, nilai Q 100, delta U ditambah W-nya min 200. Maka 100 sama dengan delta U plus kali min, jadi min ya, min 200. Nah, 200 min 200 ini pindahkan ke luas kiri menjadi plus 200 sama dengan delta U. 300 sama dengan delta U, maka delta U sama dengan 300 Joule. Delta U bernilai positif, artinya energi dalam sistem bertambah. Soal yang kedua, sejumlah gas melakukan kerja 300 Joule terhadap lingkungan. Jika pada saat yang bersamaan energi dalamnya berkurang sebanyak 100 Joule, tentukan A. Kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan. B. Apakah sistem menyerap atau melepas kalor? Untuk soal nomor 2, diketahui usaha atau W sama dengan 300 Joule. Positif ya, karena di soal sistem melakukan usaha. Kemudian diketahui juga perubahan energi dalamnya berkurang, berarti nilainya negatif atau min, yaitu min 100 Joule.
karena energi dalam sistem berkurang. Yang ditanyakan yaitu yang pertama adalah nilai Q atau kalor. Yang kedua, apakah sistem menyerap atau melepas kalor? Untuk menyelesaikannya, yang A kita gunakan persamaan hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U plus W. Q sama dengan delta U-nya min 100 ditambah W-nya 300. Maka Q sama dengan 200 Joule. Karena Q bernilai positif, maka yang B jawabannya adalah sistem menyerap kalor. Sistem menyerap kalor karena nilai kalornya ini bernilai positif. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.